Itu aja. Syaratnya ada 2, syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum ke Jepang. Kalau syarat umumnya sudah terpenuhi, lanjut ke syarat khusus untuk mendapatkan syarat. Oke, halo guys, konnichiwa, konbanwa. Ohayonya di mana? ulang. Oke, halo guys, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ya, kembali lagi di channel YouTubeku yang membahas seputar apa ya? Seputar perjepangan, enggak kayaknya ya. Kita emang channel YouTube-nya tuh lagi channel-channel yang ya amburadul lah, apa ya, semuanya kita buat konten. Selagi itu bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, oke? Oke guys, jadi di video kali ini kita lagi di sesi SS, yaitu sharing santuy. Wes, mantap gak tuh? Baru kepikiran tadi aku SS gitu, sharing santuy. Oke guys, jadi banyak sekali ya yang bertanya di kolom komentar itu. Bang, lu ke Jepang kerja apa? Lu ke Jepang umur berapa? Terus, Bang, di Jepang udah berapa lama? Bang, ke Jepang syaratnya apa saja? Banyak sekali komentar gitu guys. Jadi aku buat video aja lah biar pertanyaannya itu bisa terjawab gitu. Soalnya pertanyaan tuh banyak yang sama tapi beda video gitu guys. Oke, yang pertama aku di Jepang kerjanya sebagai kaigo. Kaigo itu adalah perawat lansia. Oke, nanti bisa dicari perawat lansia itu apa itu. Kemudian yang kedua, aku ke Jepang itu umur 25 tahun. Aku berproses di umur 24 dan pergi ke Jepang di umur 25 tahun, guys. Oke. Terus aku di Jepang itu masih 1 tahun. Masih setahun pas tahun bulan ini. Jadi bahasa Jepangku itu masih on lah. Bahasa Jepangku masih kurang banget dan sekarang ya emang lagi berproses juga, masih belajar bahasa Jepang gitu. Terus syaratnya, oke, ini yang kita mau bahas, syarat untuk ke Jepang. Kita langsung ke videonya. Oke, jadi spoiler, ini khusus buat teman-teman yang lagi di Indonesia yang sedang berproses ke Jepang atau yang sedang ingin berproses ke Jepang. Ini video ini bisa sangat bermanfaat menurutku. Tapi buat teman-teman yang sudah di Jepang ya ngapain ditonton gitu kan, udah di Jepang. Jadi ya skip aja, skip. Nggak apa-apa. Kita targetnya buat teman-teman yang sedang berproses. Oke? Jadi tema kali ini kita akan membahas yaitu syarat kerja ke Jepang. Apa aja yang perlu disiapkan untuk bisa pergi ke Jepang. Oke? Jadi menurut sumber yang ku cari dan sudah aku tulis ini ya. Aku udah buat reng-rengannya guys, biar apa? Biar ntar pembahasannya itu nggak kemana-mana gitu, biar sesuai topik aja, biar tepat sasaran dan langsung ke intinya. Oke, jadi untuk syarat ke Jepang itu ada 2 menurutku. Yang pertama adalah syarat umum dan yang kedua adalah syarat khusus. Oke, syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama kita bedah satu-satu ya. Syarat umum. Syarat umum yang pertama itu ijazah minimal SMA atau SMK. Jadi kalau ada yang tanya lagi, Bang, ijazah SMP bisa nggak? Nggak bisa. Minimal SMA atau SMK. Ya, jadi yang kedua, batas usia. Batas usia ini dari aku juga sebenarnya kurang tahu ya batas usia itu berapa. Tapi sudah aku cari di informasi yang lain tuh, sumber-sumber yang lain, yaitu di 18 tahun sampai 35 tahun guys. Tapi untuk di lembaga yang lain itu adanya sampai 30 tahun saja. Beda-beda untuk usianya ya. Dan ada sedikit sharing cerita. Jadi dulu waktu pelatihan aku punya kohai. Kohai itu adik kelas lah ya. Itu umurnya 17 tahun guys. Dan harusnya waktu itu dia tuh harus wawancara, harus mensetsu. Akhirnya nggak bisa karena umurnya kurang. Akhirnya nunggu tahun depan untuk wawancara dengan pihak Jepang gitu. 18 tahun. Terus ada lagi juga temanku yang umurnya di atas 30 tahun guys. Itu juga
bisa ke Jepang, dan akhirnya sekarang puji Tuhan bisa kerja di sini. Itu tadi batas usianya 18 sampai 35. Kemudian nih, untuk tinggi badan minimal 150 cm. Kemudian untuk berat badannya, ya berat badan mungkin ideal ya, nggak terlalu gemuk, nggak obesitas, dan nggak terlalu kurus. Itulah ya ideal pokoknya untuk berat badannya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tidak memiliki riwayat penyakit serius atau memiliki riwayat patah tulang dan riwayat penyakit yang menular gitu guys. Oke. Karena dulu ada temanku, waktu itu dia pernah ikut pelatihan. Dia tuh sebenarnya senpaiku ya. Senpaiku di atasku dua liting. Akhirnya dia pulang guys. Dia harus berobat karena waktu itu dia mengalami sakit yang ya harus diobati gitu. Akhirnya pulang berobat dan sembuh. Akhirnya masuk lagi ke kelas, ke lembagaku waktu itu. Akhirnya satu kelas. Akhirnya cerita-cerita ternyata dia senpaiku dan pulang karena penyakit. Kemudian riwayat patah tulang ya. Jadi untuk kerja di Jepang itu memang berat ya. Takutnya apa, kalau patah tulang di tangan, ketakutnya waktu angkat-angkat atau ngapain itu malah kambuh gitu. Kan juga merugikan diri sendiri, udah jauh-jauh ke sini, hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Oke, selanjutnya yaitu lolos MCU guys. Menurutku MCU itu medical check up ya. Menurutku MCU ini tiket menurutku ya guys ya. Tiket atau kunci untuk ke tahap selanjutnya. Karena kalau MCU kita lolos ya pasti tahap selanjutnya kita bisa melewati guys. Kalau MCU kita nggak lolos, ada satu yang minus ya susah gitu ya. Jadi MCU ini yang paling penting. Terus tidak boleh buta warna dan tidak boleh bertato. Oke, itu syarat umumnya. Kita lanjut ke syarat khusus. Oke guys, jadi kita lanjut untuk pembahasannya mengenai syarat khusus. Tadi kita sudah membahas syarat umum. Kalau syarat umum kan sama aja kayaknya ya kalau kita mau ngelamar kerja di Indonesia itu ya. Sekarang yang kedua syarat khusus, ini yang harus dimiliki sebelum ke Jepang. Oke. Yang pertama, kalian harus mempunyai sertifikat bahasa Jepang, yaitu JLPT-N4 atau GFT Basic A2. Nanti bisa di searching di internet, apa itu JLPT-N4, apa itu GFT Basic A2 gitu ya, bisa di searching. Terus yang kedua itu harus mempunyai SSW guys, Special Skill Worker. Untuk SSW ini diperuntukkan pada yang itu ya, mengambil program TG ya, Tokutegino atau pekerjaan keterampilan khusus, harus memiliki SSW guys. Tapi kalau magang nggak perlu SSW, cukup sertifikat JLPT-N4 atau NATES atau JITES. Kalau GFT nggak bisa. Kemudian syarat khusus selanjutnya yang keberapa? 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga itu harus mempunyai paspor. Itu pasti ya, soalnya kita kan mau kerja ke luar negeri, harus memiliki paspor. Terus yang terakhir menurutku itu yang paling penting itu harus ada visa guys. Visa. Karena kalau kita nggak ada visa itu kita nggak bisa pergi ke Jepang. Karena ke Jepang itu harus memiliki visa guys. Gitu. Jadi itu aja syaratnya, ada 2, syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum ke Jepang. Kalau syarat umumnya sudah terpenuhi, lanjut ke syarat khusus. Untuk mendapatkan syarat khusus ini kita harus mengikuti pelatihan bahasa Jepang, atau kalau enggak ya kita belajar sendiri untuk bisa mendapatkan
sertifikat bahasa Jepang. Oke, jadi kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar, nanti aku balas, atau kalau enggak ya aku buatin videonya lah, biar apa ya, biar enak aja gitu. Kalau emang perlu dibuatin video ya aku buatin, kalau enggak ya ntar cukup ku balas di kolom komentar. Oke. Yang terakhir, mungkin buat teman-teman semua yang sedang berproses ke Jepang atau yang sedang berproses, ya sedang berproses lah, semangat, jangan pantang menyerah, tetap dikejar mimpinya, ditunggu di Jepang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jamata.